Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Semangat gitu walaupun siang-siang. Semangat. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaannya karena di sini hari ini saya ditugaskan oleh program untuk memberikan diseminasi budaya positif ya. Karena saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Salam guru penggerak. Halo guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Kita akan belajar menjawab pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju, okay? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Okay. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak setuju? Ternyata yang dijawab oleh Bapak Ibu semua itu kurang tepat. Menurut teori belajar yang baru, kurang tepat. Oke, selanjutnya konsep inti budaya positif ya. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Paradigma atau pemikiran baru mengenai pembelajaran yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam paradigma baru ini menurut kurikulum Merdeka yang baru tidak ada lagi anak yang istilahnya bodoh, itu enggak ada. Setiap anak itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Nah, tugas guru di sini kita sebagai guru itu adalah mendiagnosis, menganalisis kelebihan anak itu apa. Jadi satu-satu setiap anak itu hendaknya kita analisis kelebihannya itu apa. Jadi kita akan fokus pada kelebihannya seperti itu, bukan pada kelemahannya. Nah, perubahan paradigma kegiatan. Jadi saya punya kegiatan yaitu kegiatan cobalah buka, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda membawa itu. Ya, kertas kecil, tuliskan benda yang menurut Anda berharga. Kecil saja, yang nanti sekiranya bisa dipegang. Ya, kecil saja, ditulis. Yang sekiranya bisa dipegang. Yang sekiranya bisa dipegang. Benda atau hal di sekitar kita. Bebas. Silakan ditulis. Uang. Sudah? Tulis sama ditulis. Ternyata manuk jelong jelong. Sudah? Sudah. Silakan, saya minta perwakilan satu orang yaitu Ibu Menfi. Ya, silakan untuk maju Bu Menfi sini. Oh iya. Sambil kertasnya digenggam. Oh iya. Genggam. Lalu satu lagi Bu Usman, silakan maju Bu Usman. Iya, Bu Usman. Ya. Bu Usman tidak usah membawa kertas. Oh iya. Nah, Iya.
Nah, sekarang Bu Uswah mencoba untuk mengambil kertas yang ada di tangan Bu Mary, bagaimanapun caranya, dengan merayu, dengan istilahnya mengancam, menggelitik atau apa saja. Kira-kira Bu Mary bersedia atau tidak? Kira-kira bersedianya seperti apa? Silakan dipraktekkan dulu. Bu Mevi, iya pas ini Bu Guru minta kertasnya. Ayo, mana sini? Iya sini. Nggak mau nih Pak. Ya mau? Iya. Coba cara yang lain lagi gimana? Kira-kira atau dirayu atau bagaimana? Sebagai guru murid atau Iya. gimana? Oh, misal dengan murid saya. Iya. Mevi, Bu Guru minta kertasnya boleh. Kenapa? Buat Bu Guru yang kuliah dulu sebentar boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak apa. Sudah Pak. Oh sudah. Iya. Isinya apa ini dibaca? Isinya uang Pak. Oh isinya uang. Yang berharga menurut Ibu Mevi adalah uang. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, Terima kasih. kasih. Jadi berdasarkan hal yang sudah dilakukan tadi, yang mengambil kontrol penuh atas kertas yang disobek itu siapa? Anak. Yang mengambil kontrol penuh adalah yang menggenggam atau yang merayu, yang menggenggam. Jadi dalam hal ini kita ya yang mengambil kontrol penuh adalah yang menggenggam. Genggaman ini mau dibuka atau tidak itu terserah yang menggenggam. Dalam artian di sini adalah kita harus fokus pada apa yang ada pada diri kita. Kita fokus pada diri sendiri, bukan kita tidak bisa mengatur orang lain, memaksa untuk membuka itu kadang-kadang juga sulit, harus dirayu, diintimidasi, di apa seperti itu. Jadi kita harus fokus pada apa yang bisa kita kerjakan seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi, ya. Sebetulnya murid yang mau dikontrol, bukan kita yang mengontrol. Kalau murid tidak mau dikontrol ya tetap murid akan lepas seperti itu. Jadi kalau guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat itu juga hanya ilusi. Semua penguatan itu akan positif dan bermartabat itu juga hanya ilusi saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga hanya ilusi. Jadi membuat orang merasa bersalah itu juga hanya ilusi saja. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga sebetulnya hanya ilusi. Mereka bisa melaksanakan apa yang kita suruh itu ya karena mereka mau seperti itu, mau melaksanakan. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol yang saat ini yang terbaru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi kita yang harus memahami pandangan orang lain, bukan kita yang mengubah pandangan orang lain, tapi kita yang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus respon. Jadi kalau ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu yang salah. Tapi menurut teori yang baru atau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan ada anak melakukan suatu kesalahan atau sesuatu hal yang menyimpang tidak pas itu sebenarnya memiliki tujuan, dan itu yang harus kita cari tahu. Selanjutnya ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya, itu teori yang dulu. Yang sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti saya. Saya tidak bisa mengontrol dengan semua. Jenengan ada di sini itu karena kemauan jenengan.
Kalau jenengan tidak mau ya jenengan tidak mungkin ada di sini seperti itu. Mungkin jenengan di sini mau juga karena ada faktor-faktor lain, satu mungkin nggak enak atau menghormati atau mungkin ada yang berprinsip timbal balik besok juga saya akan seperti itu membutuhkan orang lain seperti itu. Terus yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dulu kalau kita membujuk gagal maka dipaksa. Nah tapi kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita harus menciptakan kesepakatan yang sama-sama disukai atau sama-sama disetujui sehingga bisa menimbulkan hal yang menyelesaikan masalah seperti itu. Model berpikir menang atau kalah itu zaman dulu. Menang atau kalah. Kalau sekarang adalah model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan seperti itu. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Setelah saya simpulkan disiplin, manakala orang dikatakan disiplin itu adalah orang yang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang dia yakini. Ya, disiplin dalam hal ini adalah keteraturan. Contoh misalkan saya datang ke sekolah itu disiplin misalkan jam 8:04 setiap hari. Itu saya dikatakan disiplin apa tidak? Disiplin. Karena saya sudah teratur jam 8:04, jam 8:09, jam 8:04. Tapi itu disiplin yang tidak positif karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disiplin yang positifnya adalah jam 7. Walaupun saya sudah melaksanakan peraturan, tapi itu adalah suatu hal yang tidak disiplinan. Di sini disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, tanpa rewel. Ini mengapa kita dulu ada rewel, terus sudah nggak ada rewel. Ancaman maupun hukuman, ya. Jadi itu murni dari dalam diri seseorang, dalam hal ini dari diri guru, dari diri siswa, ya, tanpa ribet, ya, tanpa ancaman lebih atau takut dengan kepala sekolahnya, takut dengan dunia itu enggak, tapi murni rasa tanggung jawab dalam diri tersebut. Salah satu tujuan kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik balik dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tanpa ancaman, tanpa hukuman, paksaan juga. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai ini diyakini kebenarannya baik di Indonesia, di luar negeri, oleh suku A, suku B itu meyakini nilai ini adalah nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan contohnya adalah toleransi. Ya, misalkan toleransi dimanapun mengakui bahwa toleransi adalah hal yang baik, ya. Contohnya salah satunya adalah seperti itu. Adapun nilai-nilai kebajikan yang kita miliki adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila mandiri di Indonesia dengan mandiri di luar negeri juga sama baik juga. Ya, jadi ini nilai-nilai kebajikan yang universal. Dasar untuk menciptakan disiplin yang positif. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia.
motivasi perilaku manusia menurut Dian Gossen, restricting school discipline. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasinya adalah motivasi eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ya, teori motivasi manusia pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu tujuannya mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasinya juga dari luar. Motivasinya eksternal. Dalam hal ini pertanyaan pemantiknya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Apakah penghargaan dari kepala sekolah atau mungkin ada insentif dan lain sebagainya. Tapi untuk menghargai dirinya sendiri, nah ini berarti sudah masuk ke motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif ini. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya untuk menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Kita berangkat gasik ya untuk menghargai dirinya sendiri. Kita mengajar sesuai waktu juga untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi tanpa ada motivasi eksternal, takut dihukum oleh kepala sekolah, takut ditegur, atau ingin mendapatkan penghargaan itu enggak, tapi ingin menghargai dirinya sendiri. Sama seperti Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dalam hal ini ya yang memegang kendali diri kita ya diri kita sendiri, ya sebetulnya. Untuk menciptakan disiplin positif itu berasal dari dalam diri, tidak harus menunggu motivasi eksternal, misalkan ada ribet atau ada hukuman dan lain sebagainya. Nah, di sini tindakan guru, ada beberapa tindakan guru. Nanti menurut Bapak Ibu semua ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Lanjut, selalu mengelilingi lapangan. Hukuman. Karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Menurut saya Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Jadi kita lihat jawabannya. Ya. Ini dia. Ya, tepuk tangan untuk dosa. Ya. Tapi yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu pelajaran PJOK. Itu maksudnya konsekuensi. Karena apa? Karena setara dengan pelajaran yang dalam pelajarannya itu klasik ya PJOK, jadi boleh melaksanakan fisik seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu berkaitan dengan apa istilahnya tanggung jawab, bentuk tanggung jawab anak karena dia telah melakukan sesuatu itu apa gitu. Beda dengan hukuman. Hukuman itu dari atas turun ke bawah, jadi hanya menyuruh. Tapi kalau konsekuensi itu memang sudah disepakati dari awal, ya sudah disepakati bersama-sama, jadi tidak ada paksaan seperti itu. Kalau hukuman itu masih ada paksaan, tapi kalau konsekuensi sudah tidak ada paksaan. Anak juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tidak keberatan dan tidak merasa tersakiti seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu adalah sesuatu yang
menyakitkan, disuruh push up, disuruh membersihkan rumput, fisik lainnya itu menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi itu karena kita yang melaksanakan, kita yang menyebabkan, jadi harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ini, hukuman itu membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman saja, hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus selanjutnya, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, hukuman itu menggunakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu menggunakan stimulus atau tanggapan. Oh, kamu menumpahkan air, berarti harusnya kamu bagaimana? Menggunakan stimulus, nanti anak yang akan menanggapi sendiri, dia yang akan menyelesaikan. Selanjutnya adalah konsep diri buruk. Jadi hukuman itu menciptakan konsep diri yang buruk, berarti saya ini buruk. Kalau konsekuensi itu menumbuhkan konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman mengakibatkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan sebagai bentuk disiplin dengan identitas yang gagal. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau ada dorongan eksternal, misalkan kalau kamu tertib nanti ada ketergantungan. Jadi kalau tidak ada rewardnya, dia tidak akan menjadi tertib. Itu sebenarnya hal yang kurang tepat. Beberapa dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hal ini akan mempengaruhi anak baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Penghargaan tidak efektif ya untuk dilaksanakan, ya sudah tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi anak itu inginnya hanya dapat reward aja, gitu ya. Jadi enggak apa istilahnya kesadaran. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi manakala tidak ada penghargaan, kualitas anak itu akan turun. Aku nggak akan bagus-bagus lah, kamu nggak ada hadiahnya seperti itu, ya. Lanjut, mematikan kreativitas. Jadi kalau tidak dipantik, nanti saya kasih ini, saya kasih ini, jika kreativitasnya tidak maksimal seperti itu. Serta penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri. Jadi motivasinya itu hanya ribet saja, tidak sadar kalau memang dia itu yang butuh untuk sekolah, dia yang butuh untuk menimba ilmu itu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai restitusi untuk menyelesaikan masalah. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, ya, tujuan yang ingin mereka tuju, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi itu sama ya, disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses, dan hukuman merupakan identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, di sini ada
identitas gagal. Identitas gagal itu adalah hukuman ya, serta identitas sukses. Identitas sukses itu adalah disiplin. Kalau identitas gagal itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Restitusi itu adalah tiga langkah proses untuk memperbaiki masalah. Hukuman itu membuat tidak nyaman murid, sedangkan konsekuensi sama, yang tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid untuk jangka yang panjang, jadi anak tidak takut untuk melakukan kesalahan. Selanjutnya hukuman itu anak akan menjadi korban, ya, tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban atau bisa diabaikan. Sedangkan kalau dalam restitusi itu anak menjadi korban tapi akan mendapatkan gantinya, akan disembuhkan seperti itu, ya. Selanjutnya adalah perilaku pasif agresif mengikat, ini pada hukuman. Dan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Tapi jika menggunakan restitusi, ini masalah bisa terpecahkan. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau metode hukuman, jadi jangan menakut-nakuti. Tapi kalau kita dari sudut pandang konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi jika kita menggunakan restitusi, ya di sini fungsi kontrol kita sudah mengatakan, maka murid akan belajar tanggung jawab untuk perilakunya, ya. Sampai pada yang terakhir, yaitu pada hukuman itu berarti negatif, konsekuensi itu netral, ya, netral. Tapi kalau restitusi itu positif, jadi sampai pada tahap memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi itu baru pada sampai tahap menyelesaikan kesalahan, bukan memperbaikinya, seperti itu. Dalam menciptakan disiplin positif, kita memerlukan keyakinan kelas, ya. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi sekarang itu setelah kurikulum merdeka, kata-kata peraturan itu sudah beralih ke yang lebih positif, ya, menjadi keyakinan kelas. Jadi misalnya kata-kata tidak boleh makan di kelas, dilarang apa, tidak boleh apa, itu sudah tidak ada, tapi menggunakan kalimat yang lebih positif, ya. Misalkan makan hanya boleh dilakukan pada saat istirahat, seperti itu. Bukan tidak boleh makan di kelas. Boleh minum dengan seizin guru, seperti itu, ya. Di kelas boleh menggunakan suara yang lantang atau jelas, seperti itu. Jangan, tidak boleh berteriak di kelas, itu enggak. Kita menggunakan kata-kata yang positif, makanya diganti menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk dengan kita bermusyawarah dengan siswa. Jadi bukan guru yang menciptakan keyakinan kelas, itu bukan. Guru di sini hanya memantik saja. Jadi keyakinan kelas itu berakar atau muncul dari murid itu sendiri, diharapkannya seperti itu. Sama seperti. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Jadi setiap kelas harus bertanggung jawab. Setiap anggota kelas harus bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Diganti menjadi menghormati orang lain. Kalimat dilarangnya dibuang. Terus dilarang melakukan keselamatan, dilarang melakukan kekerasan. Diganti menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Lalu apa lagi? Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, seperti itu, ya. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia
dan dunia yang berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Manusia itu butuh penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, tampil, diakui. Manusia itu ingin diakui oleh orang lain, ingin berprestasi, dan ingin didengarkan, serta ingin memiliki rasa harga diri. Nah, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Sama seperti anak juga sama, ya. Anak juga ingin dihargai, ingin diakui sebagai anak. Misalkan dia bisa juga diberikan penguatan dengan tepuk tangan, kamu hebat, itu juga anak membutuhkan itu. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan 5 kebutuhan manusia yang kedua adalah kesenangan, itu bermain, tertawa, ya. Kalau orang dewasa ya healing, itu ya termasuk kebutuhan manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup maupun rasa aman. Serta kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi tidak ada yang memisahkan menjadi suatu kelompok, yang lain dibiarkan. Itu nanti orang yang tidak diajak itu akan merasa tidak diterima di suatu organisasi atau kelompok itu, ya. Serta kebutuhan akan kebebasan, dalam hal ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, ya. Manusia itu memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Kontrol guru di sini kita sebagai seorang guru punya 5 fungsi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Guru itu bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini penting, ya. Membuat siswa merasa bahwa dia bersalah itu juga penting. Terus sebagai teman, ya, guru harus bisa menjadi teman untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, ya, serta sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang terbaik, ya, adalah di manajer. Seminimal-minimalnya kita ada di pemantau. Contoh penerapan posisi kontrol guru yang pertama, tarik ke 5 lapangan, 5 putaran. Itu berarti kita sebagai apa? Iya, penghukum. Terus Bapak Ibu guru sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu lupa. Ini berarti apa? Membuat rasa bersalah. Kalau anak itu sudah lupa, ya, sudah lupa, itu dibuat dia yang bersalah. Terus, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Lain kali jangan sampai diulangi lagi ya. Itu berarti memposisikan kita sebagai teman, ya. Biasanya di sini yang saya lihat sebagai teman, mapping gitu ya. Memposisikan sebagai teman. Jadi kelas 1. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu konsekuensinya kan? Jangan diulangi ya. Ini kita sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai manajer, itu kita bisa menggerakkan anak yang tadinya salah itu untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Mau minta maaf kan? Ya udah sana kamu minta maaf. Itu kalau kita sudah sampai tahap itu, berarti kita sudah sampai posisi kontrol sebagai manajer, ya. Manajer. Anak sendiri yang mengeluarkan apa istilahnya, penyelesaian masalahnya itu baru dari anak, bukan dari kita. Kalau dari kita, ayo sana kamu minta maaf, itu berarti kita masih di pemantau, ya. Nah sekarang saya punya kuis mengenai posisi kontrol guru. Nomor 1,
Ayo dibaca sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya apa? Saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali sama kamu. Oh, kata-kata yang baiknya. Ini sebagai posisi kontrolnya apa berarti? Itu pertama menghukum, kedua Pembuat membuat rasa Kesalahan. membuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini merasa besar. itu ya bukan menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ya kalau ayolah lakukan demi saya ya. Ya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Yang pas atau mau Mana? Iya betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul. Kita lihat jawabannya. Ya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya itu adalah sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukan demi saya itu sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini sebagai teman? Terus, kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer sampai siswa bisa menyelesaikan masalahnya. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 prosesnya. Yang pertama, jika ada anak yang melakukan kesalahan, itu adalah kita stabilkan dulu identitasnya, netral. Jadi jangan langsung judge dia sebagai orang yang salah. Bukan, ya. Kita validasi tindakannya dulu, lalu tanyakan keyakinannya juga bisa dia menyelesaikannya. Contoh yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang guru juga bisa melakukan kesalahan. Itu juga tahap menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang salah itu tidak terus merasa bersalah. Atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi. Boleh. Atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi membuat hal yang dia lakukan itu seakan tidak salah ada di pundak dia itu dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah. Kita cari alasannya. Kalau ada anak bertengkar, kita cari setelah kita stabilkan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Hal seperti itu kan kita cari alasannya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, mungkin dari dirinya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, pada intinya kita di sini adalah validasi tindakan yang salah, mencari alasannya. Alasan dia melakukan itu apa? Apa sebab musuh turun lagi? Nah, di tahap yang ketiga, di tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini anak kita ajak ke nilai-nilai universal yang sudah diyakini, kesepakatan kelas yang sudah ada. Misalkan kesepakatan kelas kita apa? Yang sudah kita kesepakati apa dalam berteman? Nggak boleh berteman, Bu. Nah, baru setelah itu kita dorong anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya udah, berarti hal yang akan kamu lakukan setelah ini apa? Minta maaf ya sudah, kamu minta maaf. Seperti itu. Jadi pertama harus dinetralkan dulu. Ya. Biasanya kan kalau kita nangis di sini ditolongi, nangis diri dulu itu enggak. Ya. Tersangkanya juga kita sama-sama dua-duanya kita netralkan semuanya dulu. Ya. Jadi tidak langsung menjudge siapa yang salah. Di sini saya ada film mengenai segitiga restitusi, ya.
yang sudah saya buat. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, ini kesalahannya kira-kira apa ini nanti coba? Manusiawi distabilkan dulu, tidak langsung kalau sampai di sebelum ya. Nah, dipancing. Nah, itu mungkin gurunya galak sekali nih ya. Jadi siswanya sampai tidak berani masuk kelas. Jadi diselesaikan dengan restitusi. Tanya baik-baik kenapa. Kita jangan buat dia merasa bersalah terlebih dahulu. Seperti itu, oke, Bapak Ibu. Nah, adapun dokumentasi penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, ya, ada piket sudah ya, terus baris dan berjabat tangan sudah, asmaul husna dan doa sudah, kerja kelompok presentasi sudah, pembelajaran menggunakan Chromebook sudah. Terus membuat keyakinan kelas juga sudah dilaksanakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sholat berjamaah juga sudah dilaksanakan. Nah, terakhir adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam uji kontrol ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, ini adalah manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang terakhirlah diseminasi pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.